Salam perubahan. Wah, ini menarik begitu bahwa kali ini Jokowi bisa gagal ya di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat saja rekam jejak mereka seorang Jokowi ya menggaungkan 2 periode, 3 periode mereka gagal. Terus kemudian banyak sekali yang kemudian spekulasi yang muncul hari ini begitu kan terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Dan saya kira menurut saya pribadi kali ini begitu kan ya Mahkamah Konstitusi ya Jokowi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena begitu banyak fakta-fakta di persidangan itu diperlihatkan di situ begitu. Maka ya sobat Khodari News dimanapun kita berada, mari kawal pemilu ini dengan baik. Saya kira dengan adanya seperti ini maka Jokowi bisa ketar-ketir. Jokowi bisa ambyar di situ begitu. Mengapa? Karena dengan adanya di persidangan nanti ya, di persidangan yang pertama adalah masalah soal hak angket, terus kemudian yang kedua adalah masalah persidangan sengketa di Pilpres 2024. Saya kira Jokowi akan terpojok di situ. Ya, kita lihat saja nanti suasananya bagaimana. Tapi yang jelas adalah bahwa seorang Jokowi di situ begitu kan ya bisa gagal ini semua. Karena apa? Ya, bagaimana yang sekarang ini Jokowi sudah mulai membangun orang-orangnya untuk berada di posisi di belakang Jokowi sebagai kontrol dan mengawasi anaknya di situ begitu. Saya kira ya kita lihat saja begitu kan karena dengan adanya asumsi-asumsi yang kemudian muncul begitu kan ya. Spekulasi-spekulasi yang ada bukan tidak mungkin ya, ini akan menjadi kegagalan dari seorang Jokowi. Menurut Rocky Gerung ya bisa saja tidak nyampe ya pada Oktober nanti. Ya mari kita baca ini. Yang paling berbahaya itu dua Jokowi masuk lagi ke MK. Lantas MK tetap mahkamah yang kemarin ada pamannya Gibran tetap sama. Emang Jokowi sengaja lagi merusak ya tata negara Republik Indonesia agar RRC yang leluasa memperdaya bangsa kita ialah Indonesia. Tetap waspada, Jokowi adalah kaki tangan. Katanya begitu. Ini komentar dari netizen. Saya kira komentar-komentar itu banyak spekulasi hari ini begitu. Tapi berusaha pribadi tidak usahlah jauh-jauh masalah soal itu. Yang terpenting adalah bagaimana adili saja Jokowi. Beres semuanya begitu kan. Ya, karena duga-dugaan itu apabila di persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin mengapa tidak dihadirkan? Karena mungkin MK bisa saja terancam di situ ya. Lihat saja ke depan apakah MK masih seperti ini katanya. Putusan MK sedang ditunggu masyarakat luas. Orientasinya bukan Jokowi, tapi intinya institusi MK sebagai bagian dari lembaga yudikatif mampu atau tidak tegakkan ya hukum sesuai dengan konstitusi RI yang telah dirusak oleh oknum ketua MK Anwar Osman pada waktu itu. Ya, Anwar Osman begitu kan. Inilah yang menggagalkan citra demokrasi kita. Ya, si paman mereka begitu kan. Kenapa tidak jalur baik-baik aja? Kalau Jokowi jalur baik-baik aja, bukan tidak mungkin ya seorang Gibran akan menjadi wakil presiden juga dan bahkan menjadi presiden begitu. Kalau baik-baik. Karena semuanya ingin instan ya, ingin didapatkan secara instan. Semuanya instan. Ya, saya kira tidak mungkin begitu kan. Dengan secara instan seperti ini, ya maka menjadi wakil presiden itu dan presiden itu tidak mungkinlah dengan cara-cara yang instan ya. Karena dengan cara instan justru mereka memperburuk suasana secara demokrasi begitu. Saya katakan sejak awal, apalagi disampaikan oleh para netizen di situ begitu kan, yang melihat ada yang kemudian dugaan-dugaan yang kemudian untuk leluasa sih sebenarnya sebagai seorang Jokowi arahnya mau kemana bisa saja begitu kan. Tapi nampaknya dari beberapa pernyataan dari netizen atau komentar-komentar netizen di situ ada yang mengatakan wah ya syukurlah kalau Jokowi kalah katanya. Jadi saya kira ini tulisan yang cukup menarik begitu ya. Sampai-sampai ya bangsa kita dijuluki Wakanda di situ begitu kan ya. Dalam debat Anies Baswedan kemarin, Wakanda nomor Indonesia Forever itu menjadi trending di situ begitu. Saya kira inilah yang akan menjadi cikal bakal teman-teman apakah nanti bisa seseluasa itu begitu ya. Mari kita baca ini. Kali ini Jokowi kalah di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan tulisan cukup menarik ya.
Kenapa Jokowi? Ya, Jokowi kan bukan kontestasi Pilpres 2024. Iya betul, Jokowi Junior alias Gibran Rakabuming Raka yang menjadi kontestan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden yaitu Prabowo Subianto. Dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa Jokowi belum pernah kalah. Baru sang paman Anwar Usman babak belur di Mahkamah Konstitusi 2 kali jadi calon wali kota Solo menang. Nyalon Gubernur DKI Jakarta menang, hanya tak pernah ya tuntas sampai akhir jabatannya. Nyapres 2 kali juga menang di KPU ya dan menang di MK. Yang dikalahkan pun sama, Prabowo Subianto ya. Beda ketika menjadi wali kota gubernur yang gubernur tak pernah tuntas sebelumnya berakhir masa jabatan presiden. Jokowi keluar-keluar minta perpanjangan masa jabatan, baik melalui usulan 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan 2 tahun. Kedua-duanya gagal total ya. Jokowi tak kehabisan ide. Dia didukung ya mantan rivalnya 2014-2019, Prabowo Subianto nyapres untuk keempat kalinya. Deal, Jokowi Junior digandeng sebagai calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Katanya sih ya hampir 4 kali ditolak mereka ya, cawapresnya adalah Gibran, tapi pada akhirnya luluh dalam dinasti politik hari ini. Saya kira ini cukup menarik begitu kan. Kenapa seorang Gibran untuk menjadi wakil dari seorang Prabowo? Bisa saja ya ingin berkiprah lagi seorang Jokowi di situ begitu kan. Ya setidaknya ingin berkuasa lagi di situ. Takut mereka diusut tuntas masalah soal-soal yang kemudian ada dugaan-dugaan yang kemudian menyimpang begitu kan. Jokowi sadar Gibran Rakabuming Raka belum cukup umur, mulai adiknya iparnya Anwar Usman yang ketua MK-nya itu syarat umur pencalon capres-cawapres diubah. Misi Anwar Usman mengubah dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 19169 huruf K berhasil, ya Gibran Rakabuming Raka yang tak lain keponakan Anwar Usman lolos menjadi calon wakil presiden berkat ketok palu sang paman. Lagi-lagi keluarga Jokowi senior akibatnya putusan MK 90 tahun 2023 membuat Anwar Usman dilabeli telah melakukan pelanggaran etik berat, dicopot dari ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak itu saja, Anwar Usman dilarang ikut mengadili sengketa Pilpres 2024. Persidangan MK telah memasuki babak belur, babak akhir Prabowo Gibran terancam didiskualifikasi. Putusan yang ditunggu-tunggu rakyat, Jokowi Junior didiskualifikasi atau berhasil dilengsarkan ke Istana Medan Merdeka Selatan. Masing-masing ada risiko politik. Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pemungutan suara ulang berpotensi bermunculnya gejolak nasional. Sementara Hakim MK harus mengembalikan marwah peradilan konstitusi yang sedang berada di titik terendah krisis kepercayaan dari rakyat. Bahkan jelang putusan sengketa Pilpres MK, rakyat sedikit pulih kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi yang sedang merusak parah ya. Angin segar itu setelah MK mencopot Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan putusan MK terbaru pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE dicabut dan menolak usulan Presiden Jokowi mempercepat pilkada serentak ya dari bulan November ke bulan September 2024. Mahkamah Konstitusi tak perlu khawatir dengan ancaman terjadi chaos ya bila Prabowo Gibran didiskualifikasi. Pasalnya Prabowo Subianto masih bisa ikut pemungutan suara ulang. Ya, peluang 08 Sapan Akrab Prabowo Subianto berkantor di Medan Merdeka Utara terbukalah lebar. Dan di situ secara politik bila putus diambil Presiden Jokowi telah kehilangan legitimasi. Partai-partai Koalisi Indonesia Maju ya pecah berkeping-keping. Presiden Jokowi tinggal mengharapkan dukungan dari TNI dan Polri terkait Sabta Marga Polri dengan TNI dengan Triberatanya. Peduli yakin gejolak ya nasional tak akan menjadi alasan Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan bila Jokowi Junior alias Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi di Mahkamah Konstitusi. Betul ternyata begitu kan. Kalau memang didiskualifikasi ya marwah seorang Jokowi anjlok di situ begitu. Semoga saja ada keterbukaan di situ begitu ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel di channel Hodari News ini karena ada berita-berita menarik ya. Jangan lupa di-subscribe.